Indonesia menjadi salah satu negara dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi yang tercepat di dunia. Capaian luar biasa ini tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten di level 5%. Jokowi pun menargetkan angka pertumbuhan di atas 5% pada 2024. Presiden Joko Widodo dalam keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI menargetkan pertumbuhan ekonomi RI 2024 sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%. Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga. Situasi kondusif dan damai pada pemilu dan pilkada serentak 2024 harus kita wujudkan. Implementasi beberapa undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural. Pada masa sebelum pandemi, ekonomi Indonesia bergerak di kisaran 5%. Masa pandemi menjadi masa paling berat bagi ekonomi RI. Terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang terkontraksi 2,07%. Hingga akhirnya bisa kembali ke angka 5% pada tahun 2022. Secara kuartalan, ekonomi Indonesia bahkan pernah mencapai 7,08% pada kuartal 2 2021. Namun turun menjadi 3,53% pada kuartal 3 tahun 2021 karena terdampak pandemi. Kemudian kembali konsisten di kisaran 5% pada tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut hampir 2 tahun berturut-turut atau tepatnya selama 7 kuartal beruntun, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di atas 5%. Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut di dalam sebuah periode yang begitu sangat menantang dan tidak mudah. Dengan inflasi yang terkendali, banyak negara yang masih berjuang untuk bahkan keluar dari resesi, dan dengan beban utang yang meningkat tajam serta inflasi yang persisten tinggi. Pemerintah mengklaim pertumbuhan di level 5% ini luar biasa, mengingat kondisi negara-negara lain, termasuk negara maju dan berkembang, member G20 justru tumbuh di bawah 5% dengan defisit fiskal yang besar. Tidak hanya itu, data Badan Pusat Statistik pada kuartal 2 tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% secara tahunan. Capaian itu menjadi ekonomi Indonesia konsisten tumbuh di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut dan merupakan yang tertinggi ketiga di antara negara-negara anggota G20. Pada kuartal 2 tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% secara tahunan. Tepatnya pemulihan ekonomi ini ditopang belanja masyarakat yang melesat dan realisasi investasi yang meningkat. Sementara itu, dampak ekonomi yang inklusif juga tercermin dari penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan pada periode kuartal 2 2023. Tahun ini pemerintah memiliki tantangan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Selain kondisi global yang tidak pasti, Indonesia juga akan menghadapi situasi politik jelang pemilu 2024. Bagaimana kontribusi pemilu pada perekonomian Indonesia? Terlebih sejumlah menteri ikut berkontestasi di Pilpres dan Pileg 2024 nanti. Indonesia akan menggelar pesta demokrasi 5 tahunan pada 2024 mendatang. Selain elit politik, fokus masyarakat juga akan tertuju pada aktivitas politik beberapa bulan ke depan. Lalu bagaimana dampak pemilu bagi perekonomian dalam negeri? Pengamat ekonomi Agus Trihatmoko mengungkapkan penyerapan anggaran dan belanja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah akan semakin masif.
Kemudian pemuli ini juga akan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Aktivitas politik akan sangat berdampak pada sektor jasa UMKM, terutama untuk produksi logistik pemilu. Kemudian yang kedua adalah efek dari semua kegiatan ini akan mendorong perekonomian di level UMKM. Itu pertama adalah jelas itu di lini jasa advertising plus material promosinya tentunya itu akan sangat masif di dalam 3 bulan terakhir ke depan ini, 3 bulan ke depan ini, maaf. Nah, ini nilainya pasti tinggi ya kalau kita lihat periklanan yang di jasa-jasa periklanan di baliho dan lain sebagainya itu kan pajaknya cukup besar itu. Selain itu adalah produksi materialnya ini juga membantu perekonomian di tingkat UMKM itu sendiri. Di sisi lain kegiatan yang secara langsung di bawah ada kegiatan-kegiatan yang kita prediksikan oleh aktivitas para kandidat politik itu baik di presiden maupun legislatif, dia akan banyak menyentuh kepada lini basis masyarakat. Dia juga menyoroti soal kinerja pemerintah beberapa bulan ke depan. Pemerintah diminta untuk tetap fokus bekerja sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya untuk kepentingan politik jelang pemilu semata. Apalagi deretan Menteri Kabinet Indonesia Maju ikut berkontestasi dalam Pilpres maupun Pileg nanti. Jauh sebelum tahapan pemilu bergulir, Presiden Joko Widodo sudah mewaspadai para menteri yang ikut berlaga di pemilu mendatang agar tetap fokus bekerja. Hal ini disampaikan Presiden pada Mei 2023 lalu. Harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Itu aja. Deretan Menteri Kabinet Indonesia Maju yang ikut dalam kontestasi Pilpres dan Pileg 2024. Inilah daftar nama menteri yang ikut pemilu 2024 yang saat ini masih menjabat aktif di pemerintahan Jokowi. Kita lihat siapa saja. Pada pemilihan Presiden 2024 nanti dipastikan ada 2 Menteri Jokowi yang ikut berkontestasi, yaitu yang pertama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang mendampingi Ganjar Pranowo. 2 menteri ini masih aktif di Kabinet Indonesia Maju. Selain di Pilpres, pada pemilihan legislatif nanti, deretan menteri dan wakil menteri juga akan ikut maju. Dari daftar caleg sementara yang dikeluarkan KPU pada Agustus lalu, ada Yasona Lauli dari PDI Perjuangan yang maju di daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Kemudian ada Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat Wakil Ketua Umum PKB, maju di Dapil Jakarta 2. Kemudian ada juga Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa PDTT. Ia juga Ketua DPP PKB dan akan maju di Dapil Jawa Timur 8. Dan juga ada Menpora Dito Aryo Tejo, Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2019-2024 yang maju di Dapil Jakarta 1. Kemudian di deretan wakil menteri ada John Wempi Wetipo, Wamendagri yang merupakan politisi PDIP maju di Dapil Papua Pegunungan. Kemudian Wamendak Jerry Sambuaga dari Golkar maju di Dapil Sulawesi Utara. Selanjutnya Wakil Menparekraf Angela Tanusudibyo, Wakil Ketua Umum DPP Perindo, maju di Dapil Jawa Timur 1. Dan yang terakhir adalah Afrian Syahnur yang menjabat sebagai Wakil Menaker dan juga sebagai Sekjen PBB maju di Dapil Jawa Barat 5. Pemerintah tentu harus menjaga stabilitas ekonomi jelang pemilu 2024. Ditambah lagi situasi geopolitik, perang Ukraina-Rusia dan Hamas-Israel yang tidak kunjung berakhir. Pemerintah diminta untuk mengeluarkan segala jurus untuk menghadapi tantangan global demi 270 juta penduduk Indonesia.
Pesta demokrasi terbesar di Indonesia akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Pemerintah akan sibuk terutama para menteri yang terlibat langsung dalam pemilu 2024. Meski demikian, pemerintah harus tetap menjaga roda perekonomian di bawah orkestra komando Presiden Joko Widodo. Dalam acara Investor Daily 2023 lalu, Presiden Jokowi menjelaskan soal kondisi dunia yang semakin tidak jelas. Mulai dari perubahan iklim hingga perang yang tak berkesudahan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara-negara lainnya. Belum lagi ekonomi pasca COVID-19 yang diramal membaik, namun kenyataannya perekonomian dunia masih melemah. Jokowi menjelaskan saat ini pertumbuhan Indonesia masih di atas 5% di tengah pelemahan ekonomi global. Menurut Jokowi, kunci keberlanjutan ekonomi Indonesia adalah bagaimana mengawal penerapannya. Untuk negara kita sebetulnya arah ke depan itu sudah jelas. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, semuanya sudah jelas. Rencana-rencana sudah ada semuanya. Tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi. Tengah tantangan tersebut, Presiden Jokowi mengaku masih was-was terkait dampak perang yang terjadi di Ukraina Rusia dan Hamas Israel. Pasalnya, perang yang meluas bisa berdampak pada perekonomian dunia. Tim Liputan Universe. Tentunya kita berharap selama tahapan pemilu beberapa bulan ke depan, pemerintah tetap fokus bekerja. Pemerintah harus dapat menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri jelang pemilu 2024. Pemerintah juga harus mengeluarkan semua jurus untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Tetaplah bersama kami.